Ya Tuhan kami, Allah Bapa kami yang hidup, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baru lagi Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah renungan yang kami dengar Tuhan menyenangkan Engkau. Engkau mau berbicara kepada kami mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan sambung lagi ya seri khotbah di Wahyu yang ke-15. Wahyu yang ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ya. Karena dia hanya mempunyai 8 ayat, saya akan bacakan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Perikop berikutnya, 7 malapetaka dan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dan dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat terakhir, dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dan ketujuh malaikat itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah membaca ya. Kita sudah membaca, amin. Firman Tuhan iya dan amin ya Bapak Ibu. Kita sambung lagi di seri khotbah akhir zaman. Di sini banyak sekali penafsiran tentunya ya Bapak Ibu ya. Bisa saja berubah-ubah ya. Bisa saja berubah. Kalau pada zaman dahulu ahli-ahli eskatologi, ahli-ahli kitab akhir zaman ya, menafsirkan seperti ini. Ternyata hasilnya beda, lain. Bisa saja terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-sekali bahwa itu sesat, penafsiran itu salah. Karena penafsiran itu untuk hari itu Bapak Ibu. Ya, saya jelaskan, penafsiran itu untuk hari itu, untuk saat itu. Kalau kita hidup sekarang sampai hari ini, sampai detik ini, ya, dunia berubah dengan cepat. Macamnya mungkin teknologi, salah satunya. Revolusi industri berubah dengan cepat. Sedangkan Alkitab ini sudah ditulis dari kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Ya, Yohanes menulis di abad Wahyu ini di abad ke-16 sampai 18. Ya, prediksinya seperti itu. Abad 16. Jadi di situasi dan kondisi saat itu ya, abad 16 Masehi itu di Wahyu yang ketiga. Abad 18 Masehi masih Wahyu yang ketiga. Kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Philadelphia, itu mempunyai spare waktu 2 abad Bapak Ibu. Ya, coba kita buka dulu Wahyu yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu ditulis di abad yang ke-16. Kemudian di ayat yang ke-7
dan seterusnya itu di abad yang ke-18. Ya. Dan perbaharui lagi oleh John Calvin. Lalu gereja keluar, gereja tampil oleh Martin Luther, pendiri-pendiri gereja Protestan pada saat itu. Mereka dengan gigih, dengan giat di abad-abad awal, ya, ada perubahan, ada progresif. Perubahan juga dengan sangat cepat. Kita juga sekarang mengalami dari masa 2G, 2G ke 3G. Terus 3G itu sangat cepat ke 4G. Bahkan di China katanya sekarang, di Tiongkok sekarang sudah 6G. Kemarin kita baca salah satu buletin yang portal yang sangat terpercaya, yaitu di Detik. Nanti akan saya tampilkan 6G di China sudah. Ya. Jadi perubahan sangat drastis cepat. Ya. Kalau kita membaca, mengerti pemahaman tentang wahyu ini, wahyu sekarang progresif, berubah-ubah, tetapi patronnya sama. Oke. Dan aku melihat satu tanda besar di langit. Tanda di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi nanti akan selesai murka Allah, tidak selama-lamanya, tapi akan selesai. Kapan terjadinya saya juga tidak tahu, karena saya bukan orang yang punya penglihatan sampai dengan detail, tidak. Tapi saya hanya membantu memperjelaskan bagaimana kejadian nanti, pada saat nanti, ya. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Jadi kita semua sudah menang, anak Tuhan sudah menang. Kita menyanyikan lagu Musa, ya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Itu diambil dari Wahyu 15 ini, ya. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layakkan segala bangsa sujud menyembahmu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Kita akan menyanyikan itu ketika kemenangan sudah kita raih. Dan pada saat hari ini juga, ketika kita mau tunduk sama Tuhan, memang mungkin mukjizat belum kita lihat, Bapak Ibu. Mukjizat belum terjadi. Masih dalam pergumulan. 1 tahun kah, 2 tahun kah, 5 tahun kah, 10 tahun kah. Tetapi nyatalah, ajaiblah karyamu. Waktu Tuhan itu tepat, tidak terlambat. Tepat pada waktunya. Nah, kita bahas ke perikop berikutnya, 7 malaikat dan dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih, bersih, dan berkilau-kilauan. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Sudah nanti ini kita sudah naik ke surga, muka dengan muka, bertatapan dengan Tuhan, muka dengan muka, ya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dan ke-7 malaikat itu. Jadi mereka memerintah dulu di bumi, kita sudah diangkat ke surga, kita tidak tahu
nanti kira-kira apa sih skenarionya seperti apa, tapi yakinlah dan percayalah pertolongan Tuhan terus ada kepada orang anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi penyertaan Tuhan walaupun di masa malapetaka 7 cawan murka Allah ditumpahkan, tetapi orang percaya itu selalu luput, selalu sudah diangkat duluan, ya, dipelihara. Bagaimana caranya, bagaimana ceritanya nanti ya saya tidak tahu karena saya belum pernah mengalaminya. Dan kalau ada orang yang cerita saya pernah mengalaminya di masa antikris bla 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 akhir zaman, no, bullshit. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita belum pernah mengalaminya sampai hari ini. Tetapi ada patronnya, ada patokannya, ada gambarannya. Oh, kira-kira seperti itu. Kalaupun berbeda lagi nantinya, tetapi firman Tuhan itu iya dan amin. Ini pasti akan tergenapi. Berarti kalau misalnya sehari waktu nanti, satu saat nanti akan mirip-mirip seperti ini, tetapi bukan, berarti itu jelas bukan. Karena ini semua akan terjadi. Itu aja sih, simpel aja sih sebenarnya. Ya. Kalaupun konteks-konteks nanti ada penafsiran seperti misalnya ada kuda merah, kuda putih yang kita harus menafsirkan. Nah, itu baru kita harus memerlukan bantuan hamba-hamba Tuhan yang qualify. Ya, seperti apa sih kuda merah, kuda putih, kuda hijau, kuda kuning? Lambang apakah itu, segala rambu-rambu lambang di Alkitab itu seperti apa ya Bapak Ibu ya. Tetapi inti sarinya semua sama ya. Kedatangan Tuhan. Nanti Tuhan akan angkat kita di awan-awan, melaksanakan perjamuan kawin anak domba ya. Seperti 5 gadis bijaksana yang terus iman rohaninya terus menyala-nyala dan mempertahankan pelitanya tidak padam. 5 gadis bodohnya sebetulnya mereka sedikit lagi lucky ataupun beruntung ya. Mereka benar-benar sudah memasuki perjamuan kawin, sudah di ambang pintu katanya. Mempelai sudah di ambang pintu, berarti mereka sudah tinggal selangkah lagi masuk ke perjamuan kawin. Tapi akhirnya tidak. Filosofi yang sangat dalam Bapak Ibu. Kita sudah berjuang mati-matian, sudah berdoa, melayani dan sebagainya. Tetapi pelita kita padam, minyaknya habis. Berarti yang mau masuk ke surga itu susah sekali Bapak Ibu. Kalau melihat perikop seperti itu ya, 5 gadis bijaksana itu dan 5 gadis bodoh. Bukannya tidak mungkin 5 gadis bijaksana itu memberi minyaknya, mungkin sangat mungkin. Karena dengan mempelainya datang ya, minyaknya itu masih ada beberapa liter kok. Mungkin. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, perjuangan kita selama ini kan akan sia-sia. Dengan kita tahu-tahu kita bagi ke orang, tahu-tahu kita nggak masuk. Nah, nggak masuk kerajaan surga, salah lagi. Ya Bapak Ibu, makanya itu terus tetap taat, tunduk sama Tuhan. Kalaupun ada dosa, segala bertobat, minta ampun. Ya, Tuhan melayakan lagi, menyucikan lagi, kita seperti putih lagi. Udah, selesai. Jangan ada dosa di antara kita lagi. Itu Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri di renungan hari ini. Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini yang baru lagi. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, semuanya ini boleh menyenangkan-Mu. Berkati orang-orang yang sudah menonton channel ini. Berkati mereka Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka, semua Engkau berkati Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Terus iman kami akan kuat dan kami akan menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi keinginan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.